Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun saudara berada. Sebelum kita mulai untuk menyembah Allah lewat pujian dan juga mendengar firman-Nya, saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Mazmur 119 ayat 57 sampai 64. Saya akan bacakan. Engkau saja yang kuinginkan ya Yahweh, aku berjanji akan melakukan ajaran-Mu. Dengan segenap hati, aku mohon belas kasih-Mu. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku telah memikirkan kelakuanku dan berjanji akan mentaati peraturan-Mu. Aku bergegas-gegas dan tidak menunggu untuk menjalankan perintah-Mu. Orang jahat memasang jaring bagiku, tetapi aku tidak melupakan hukum-Mu. Tengah malam aku bangun hendak memuji Engkau karena keputusan-keputusan yang adil. Aku bersahabat dengan semua orang takwa, semua orang yang melakukan perintah-Mu. Bumi penuh dengan kasih-Mu ya Yahweh, ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Selanjutnya kita akan nyanyikan beberapa lagu. Yang pertama, Ku berlari padamu. Selanjutnya, Allah sanggup melakukan segala perkara, dan berpeganglah pada perintah Yahweh. Sampai
dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Banyak orang yang hidup seperti di padang gurun yang kering dan
Shalom. Mulai minggu ini kita lanjutkan dengan siri Yohanes yang ditinggalkan kerana krisis yang ditimbulkan oleh COVID-19 ya. Jadi pada waktu itu saya merasakan saya perlu memberikan respon dari firman Tuhan ya, supaya jemaat bisa tenang dan stabil ya, dan saya percaya saudara semua cukup tangguh dan bisa beradaptasi kepada situasi yang baru ini ya. Jadi ya, dan sepanjang krisis COVID-19 ini kita juga melihat dunia ini semakin kacau, dan saya pikir apabila dunia menjadi semakin kacau, pengharapan kita semakin besar ya, dan seruan kita kepada Tuhan ya, Maranatha, datanglah engkau ya, itu semakin nyata, dan seperti doa Bapa kami juga ya, di mana Yesus mengajar kita untuk berdoa ya, datanglah kerajaanmu ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga ya, menjadi semakin nyata ya, kerana kita tahu bahawa kedatangannya merupakan satu-satunya solusi yang permanen ya kepada masalah manusia dan masalah di bumi ini ya. Jadi dengan itu kita lanjutkan ya, dengan siri kita di Yohanes ya. Kita berhenti di Yohanes 5. Jadi untuk pesan hari ini kita akan membaca dua ayat ya, Yohanes 5 ayat 41 dan Yohanes 5 ayat 44 ya. Jadi Yohanes 5 ayat 41, aku tidak menerima kemuliaan dari manusia ya. Ayat 44, bagaimanakah kamu dapat percaya jika kamu menerima pujian dari seorang akan yang lain dan tidak mencari pujian yang datang dari Allah yang Esa? Jadi hari ini kita mau bicara tentang akar ketidakpercayaan ya, akar mengapa orang tidak percaya ya. Tapi untuk mengapresiasi seriusnya masalah ini, saya akan sekilas berbicara dulu tentang iman atau percaya ya dalam Injil Yohanes ya. Kata iman atau percaya ya, ataupun tema ini ya, merupakan salah satu tema yang paling penting dalam Injil Yohanes ya. Bukan yang paling utama, tapi salah satu tema paling utama ya. Dan kata ini, kata percaya ya, dalam bentuk kata kerjanya, percaya dalam bentuk kata kerja itu muncul hampir
100 kali dalam Injil Yohanes ya. Jadi dan kata ini pertama kali muncul di Injil Yohanes di ayat 7 ya, pasal 1 ayat 7 ya, berbicara tentang Yohanes datang. Tujuan kedatangan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang sebab untuk menjadi saksi kepada terang itu ya. Dan apa tujuannya? Supaya semua orang menjadi percaya. Ya, jadi dari pasal 1 ayat 7 dinyatakan dengan jelas ya, kedatangan Yohanes Pembaptis itu tujuannya ya supaya semua orang menjadi percaya. Dan kemudian kata percaya yang terakhir di Injil Yohanes itu di Yohanes 20 ayat 31 ya, Yohanes 20 ayat 31 yang mencatatkan kepada kita alasan mengapa Injil ini ditulis ya. Semuanya ini dicatat ya, semua yang ditulis di dalam Injil Yohanes dicatat supaya apa? Dicatat supaya kamu percaya ya, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah anak Allah, Mesias itu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa seluruh Injil Yohanes ya itu ditulis supaya kita percaya ya. Jadi untuk kita mengapresiasi ya masalah ketidakpercayaan ataupun masalah percaya ini ialah pertanyaannya tentu saja, apakah bedanya kalau kita percaya atau tidak ya? Apa bedanya kita percaya pada Yesus atau tidak ya? Dan mengingat kata percaya itu muncul hampir 100 kali, daftarnya bisa sangat panjang ya. Tapi di sini saya hanya akan memberikan kepada saudara beberapa hal utama ya tentang percaya. Apa bedanya kalau kita percaya atau tidak ya? Di pasal 1 dinyatakan dengan langsung dengan jelas bahwa semua yang percaya itu diberi otoritas untuk menjadi anak-anak Allah ya. Dengan kata lain, kita menjadi mengenal Allah sebagai Bapa kita ya. Dan saya pikir tidak ada hal yang lebih luar biasa dari kenyataan ini ya. Kalau kita percaya Bapa Allah ya, bukan hanya sebagai Allah sekarang ya, tapi Allah menjadi Bapa kita ya. Dan kemudian kita lanjutkan ke Yohanes 3 ya. Barang siapa yang percaya, dia akan melihat kerajaan syurga. Dan kemudian berulang kali di Injil Yohanes dikatakan bahwa siapa saja yang percaya kepada dia, kepada Yesus, akan memiliki hidup yang kekal ya, hidup yang kekal. Hidup yang kekal besar kemungkinan merupakan kata yang paling banyak disalahpahami oleh orang Kristen ya. Karena kalau ditanya kepada orang Kristen apa artinya hidup yang kekal, di benak kebanyakan orang hanya suatu hidup yang berpanjangan, tidak pernah putus-putus ya. Tapi di dalam Injil Yohanes, khususnya dalam tulisan Yohanes, hidup yang kekal memiliki makna yang jauh lebih dalam dari itu ya. Dan hidup yang kekal diberikan kepada kita sekarang ya, sekarang. Itu sebabnya di Injil Yohanes Yesus sebenarnya mendefinisikan apa artinya hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau ya, yaitu Bapa sebagai satu-satunya Allah dan juga Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa itu. Jadi hidup yang kekal berkaitan ya dengan mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus ya. Jadi kita bicara tentang hidup sekarang ini ya, dan kita bicara tentang hidupnya Allah ya di dalam diri kita ya. Jadi barang siapa yang percaya, dia memperoleh hidup yang kekal. Dan barang siapa yang percaya padaku ya, dia akan meminum air yang hidup ya. Dan dari barang siapa yang meminum air yang hidup itu, di dalam dirinya akan muncul ya mata air yang memancar sampai ke hidup yang kekal ya. Jadi minum air hidup ya, memakan roti hidup ya, tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi ya. Jadi dan kemudian di Yohanes 8 bicara tentang barang siapa yang percaya, barang siapa yang mengikut aku, dia akan berjalan dalam terang ya, berjalan dalam terang. Dan kemudian kita lanjutkan ke Yohanes 10, barang siapa yang percaya, dia akan mendengarkan suara
suaraku ya, yaitu suara gembala ya, suara gembalanya ya. Dan Yohanes 11 dilanjutkan, barang siapa yang percaya ya, dan siapa saja yang percaya, dia akan melihat kemuliaan Allah ya. Jadi kita lihat ya, efek dari percaya dan iman itu sendiri sangat-sangat membawa perbezaan dalam hidup kita ya. Kita memperoleh keluarga baru ya. Kita melihat hal yang tidak dilihat orang ya. Kita mendengarkan suara yang tidak didengar orang ya. Kita makan makanan yang tidak dikenal orang ya. Kita minum, kita berjalan dan melihat ya. Semua ini ya, keluarga, melihat, mendengar, makan, minum, berjalan ya, semua ini kan kegiatan kehidupan kita sehari-hari ya. Dengan kata lain, apakah kita percaya atau tidak ya, itu kita orang percaya hidup dalam sebuah kenyataan yang baru ya, sebuah kenyataan yang baru. Dia walaupun hidupnya di bumi ini, tapi dia hidup ya dalam sebuah alam, suatu dunia, dan seolah-olah berada di suatu ranah yang berbeda ya. Dan hal ini dicontohkan kepada kita dengan paling jelas oleh kehidupan Yesus sendiri ya, yang digambarkan kepada kita di sepanjang Injil Yohanes ya. Kerana Yesus benar-benar melihat apa yang tidak dilihat kita ya. Dia mendengarkan apa yang tidak didengar oleh kita ya. Dan seluruh jalan hidupnya itu sebuah jalan hidup dalam terang yang dipimpin ya oleh suatu realitas yang lebih real, lebih nyata ya, daripada apa yang kita bisa lihat, cium, dan kita dengar ya. Dan itu sebabnya tanpa iman ya, kita hanya mengalami suatu realitas. Tidak peduli kita sudah lama di gereja ataupun sejak kecil berada di gereja, tapi tanpa iman yang disebut di dalam Injil, iman sejati yang disebut di dalam Perjanjian Baru ya, kita hanya akan sadar akan suatu realitas ya, dan kita tidak akan terlalu jauh berbeza dari orang Yahudi yang disebut dalam Injil Yohanes ya. Jadi itu sebabnya iman yang sejati ya, iman yang sejati itu benar-benar iman yang transformatif ya, yang membawa transformasi dalam kehidupan kita. Kerana iman yang sejati membawa kita pada realita yang baru ya. Walaupun kaki kita berinjak di bumi ini ya, tapi tanpa iman seperti ini ya, tanpa iman seperti ini, walaupun saudara berada di gereja ya, saudara berada, transformasi ataupun perubahan yang saudara alami itu hanya seperti ya, sebatas kulit saja. Itu seperti anjing yang berusaha mengiong seperti kucing ya. Tapi pada tiba waktunya, waktu seekor anjing melihat anjing yang lain, dia akan menyalak ya, menggonggong ya, dan mengerum ya, seperti anjing yang lain ya, anjing yang lain ya. Jadi itu sebabnya kita mau bertanya ya, mengapa begitu sedikit orang ya yang mengalami hidup seperti yang digambarkan dalam Injil, khususnya Injil Yohanes ya, Injil Yohanes ya, suatu kelimpahan. Jadi baru-baru ini saya agak prihatin ya, dan sangat sedih juga ya mendengar salah seseorang yang berkata kepada saya ya, hidup saya sejak menjadi orang Kristen tidak pernah happy ya, tidak pernah bahagia sama sekali ya, sama sekali ya. Jadi saya jadi sangat-sangat sedih ya mendengar hal ini ya, kerana saya bayangkan ya, kalau saya punya seorang anak ya, dan anak ini ya berkata kepada teman-temannya yang lainnya, seumur hidup saya ya, saya tidak pernah bahagia ya, saya tidak pernah bahagia ya. Saya jadi sangat sedih dan prihatin justru kerana ini ya. Apakah iman ya tidak membuat perbedaan sama sekali
Ya, apakah mungkin seseorang mengalami, ya, apakah seseorang lahir baru, Allah menjadi bapaknya, ya, Allah menjadi bapaknya, bisa berkata suatu hari pun, ya, sejak menjadi Kristen saya tidak pernah bahagia. Apakah mungkin kita minum air hidup, ya, dan kita makan makanan roti yang hidup, ya, roti yang sebenarnya, ya, tapi kita berbalik dan berkata saya tidak pernah bahagia, tidak pernah happy, ya, sejak menjadi seorang Kristen. Saya pikir ini itu sebabnya bukan saja sedih, saya juga jadi prihatin kerana ini menunjukkan ada sesuatu yang kurang beres, ya, tentang imannya, ya, tentang imannya, ya. Tapi saya juga tidak berkata bahwa iman tentu sudah pasti akan membawa kepada hidup yang bahagia ataupun suatu kehidupan yang happy, ya. Saya berulang kali mengatakan pada orang, ya, jangan pernah cari bahagia, ya, jangan pernah cari bahagia. Berusaha mencari kebahagiaan atau mencari happiness untuk hidup happy itu sama seperti menangkap babi berminyak, ya, ya, walaupun sudah di depan mata, ya, itu tidak mungkin tangkap, ya, ya, sesuatu yang elusif, ya. Tapi jauh lebih penting, ya, untuk kita mencari hidup yang bermakna, ya. Hidup yang bermakna itu bisa aja hidup yang penuh tantangan, hidup yang sangat-sangat berat, ya, sangat berat, ya. Tetapi itulah hidup yang bermakna lah yang membawa kebahagiaan ataupun happiness yang sejati, ya, sejati. Dengan kata lain, kebahagiaan itu jangan pernah dicari, ya, jangan pernah dicari, kerana kebahagiaan itu ataupun happiness itu ialah hasil sampingan, byproduct, ya, dari sebuah kehidupan yang bermakna, ya, bermakna, ya. Ada seorang ahli filsuf, ya, orang Chinese, ya, yang bernama Zhuangzi, ya, nama saya, ya, Zhuangzi, ya, berkata kebahagiaan datang ketika kita tidak mencarinya, ya. Kebahagiaan hanya datang, ya, ketika kita tidak mencarinya, ya. Tapi saya hanya ingin menunjukkan kepada saudara bahawa iman membuat perbezaan, ya, dan kerana iman membawa kepada sebuah kehidupan yang sangat-sangat bermakna, ya. Ya. Jadi berbicara tentang iman, saya mau bicara tentang 2 kali di dalam Injil, ya. 2 kali di dalam Injil Yesus disebut, ya, menjadi takjub, ya, disebut menjadi takjub ataupun dia kaget ataupun Yesus terkejut, ya. Yesus begitu terkejut sehingga dia wow, ya, dengan kata takjub itu sebenarnya kata yang sering muncul di dalam Injil, ya. Kata takjub itu muncul di dalam Injil sebanyak 43 kali, ya, 43 kali, dan semuanya, hampir semuanya 41 kali itu merujuk kepada ketakjuban murid-muridnya dan ketakjuban orang banyak ketika melihat perbuatan Yesus, ya. Dan kemana Yesus pergi, ya, kemana aja dia pergi, dan ketika dia mengajar, ketika dia berbuat sesuatu, itu selalu melahirkan rasa takjub, ya. Bahkan saya juga bisa katakan, kalau kita seorang yang berjalan dengan Allah, berjalan dengan Yesus, ya, dari waktu ke waktu kita akan merasa takjub, ya. Dan itu dinyatakan dengan jelas sendiri oleh Yesus, ya, di ayat 20, pasal 5 ayat 20, ya, dikatakan oleh Yesus, ya, kepada orang Yahudi, ya, sebab Bapa mengasihi anak, ya, dan memperlihatkan kepada anak segala sesuatu yang dia sendiri lakukan, ya, dan Bapa juga akan memperlihatkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, ya. Supaya apa? Supaya kamu takjub, ya, supaya kamu takjub. Jadi Bapa mengasihi anak, ya. Apa ekspresi daripada kasih Bapa kepada anaknya? Dia akan memperlihatkan kepada anak, ya, segala sesuatu yang dia sendiri
lakukannya, sehingga bukan saja anak takjub ya, tetapi kita yang takjub. Jadi itu sebabnya sewaktu kita berjalan dengan Allah, bergaul dengan Dia, dari waktu ke waktu kita akan ditakjubkan ya, kita akan wow dengan perbuatannya ya. Tapi ini bukan yang ingin saya bicarakan di sini. Saya mau bicara 2 kali ya, 2 kali di mana Yesus menjadi takjub ya. Yang pertama itu di Matius 8 ya. Matius 8 saya akan bacakan kepada saudara tentang perwira yang datang kepada Yesus itu ya. Mulai ayat 5, Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepadanya, memohon kepadanya dan berkata, "Tuan, hambaku sedang terbaring lumpuh di rumah ya, sangat menderita." Ya, dan Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang dan menyembuhkan dia." Ya, di ayat 8. Akan tetapi perwira itu menjawab dan berkata, "Tuan, aku tidak layak untuk engkau masuk ke bawah atapku, tetapi katakanlah sepatah kata saja ya, dan hambaku akan disembuhkan ya. Sebab aku juga adalah seorang yang ada di bawah kekuasaan dengan tentara-tentara di bawahku ya. Dan aku berkata kepada satu, pergilah, dia pun pergi. Dan kepada yang lain, datanglah, dan dia pun datang. Dan kepada hambaku, lakukan ini, dan dia pun lakukannya ya." Dan ketika Yesus mendengar hal itu di ayat 10, dia kagum ya, dia takjub dan berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, "Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, aku belum menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel." Ya, jadi memang orang ini, perwira ini cukup luar biasa orangnya ya, karena pertama dia seorang perwira ya, dan dia sangat care dengan seorang hambanya ya. Siapa care dengan seorang hamba, khususnya zaman dulu ya, zaman dulu hamba itu seperti hewan, bisa dijual beli di pasar ya. Kalau satu mati tinggal beli yang lain. Tapi perwira ini walaupun rankingnya di dunia itu tinggi sekali ya, tapi dia menunjukkan care ya kepada seorang hamba ya, dan mau bersusah payah ya, berjalan berkilo-kilo ya untuk mencari Yesus. Untuk kalau seorang anak yang sakit kita bisa ngerti ya, kita sangat bisa ngerti, tapi ini seorang hamba ya. Kedua, dia itu perwira Romawi, penjajah zaman itu ya, dan dia bisa berkata pada Yesus ya, yang dijajah ya, orang jajahan di bawah jajahannya. Bayangkan seorang perwira Belanda ya berkata kepada seorang Jawa, aku tidak layak untuk engkau datang ke rumahku. Ini kan luar biasa sekali, sangat-sangat luar biasa ya. Dan dia seorang perwira penjajah ya, dia berkata kepada seorang rabi ya yang mungkin seharusnya tidak berarti di mata penjajah ya, aku tidak layak untuk menerima engkau di bawah atapku ya. Luar biasa ya. Jadi dari seorang yang tidak disangka-sangka ini ya, Yesus benar-benar kagum ya, benar-benar kagum ya. Saudara tahu tak, saudara bisa mengkagetkan Yesus ya, membuat Yesus wow ya dengan iman saudara ya. Jadi itu kali pertama Yesus merasa takjub ya. Yang kedua di Markus 6 ayat 6 ya. Markus 6 ayat 6 itu sebaliknya. Dan dia heran, kata yang sama, dia takjub ya, karena ketidakpercayaan mereka ya. Dia takjub karena ketidakpercayaan mereka ya. Jadi beriman atau tidak beriman, Yesus takjub. Saudara punya potensi besar ya untuk menakjubkan Yesus ya, dengan iman saudara atau ketidakpercayaan saudara ya. Yang mana saudara ya? ya. Jadi Yesus jadi takjub apabila orang-orang yang seharusnya beriman, orang-orang yang seharusnya percaya kepada dia tidak percaya, dan dia juga takjub dari iman ataupun ungkapan kepercayaan, ungkapan iman dari orang yang tidak
disangka-sangka ya, disangka-sangka ya. Jadi saya harap saudara bisa melihat ya betapa pentingnya iman ya, khususnya dalam Injil Yohanes di sini ya. Dan kita sekarang masuk ke pesan hari ini ya, masuk ke pesan hari ini. Yesus memberitahu kita dengan jelas alasan ketidakpercayaan saya, dan saya juga percaya bukan saja orang Yahudi, mengapa kita semua tidak percaya. Mengapa begitu sedikit orang Kristen ya, mengapa sedikit begitu mengalami kelimpahan hidup ya, yang disebut, yang dijanjikan di dalam Injil Yohanes ya, di dalam Injil Yohanes ya. Dan dikatakan di sini, Yesus mengatakan dulu ya di ayat 41, aku tidak menerima kemuliaan dari manusia ya, aku tidak menerima kemuliaan dari manusia. Kita tahu sekarang, di zaman sekarang lagi ngetrend ya, orang beri kemuliaan pada Tuhan ya, maksudnya beri kemuliaan kepada Yesus ya, dan semua lagi tepuk tangan ya. Yesus sudah jelas mengatakan, aku tidak menerima kemuliaan dari manusia ya, dan manusia itu memang benar-benar menyusahkan ya, sudah dibilang jelas aku tidak menerima kemuliaan dari manusia, tetap kita memberi kemuliaan. Mengapa Yesus bisa bicara seperti itu? Karena ya, iman yang sejati selalu membawa kemuliaan kepada Allah ya, kepada Allah yang Esa ya. Dan itu dinyatakan dengan jelas kepada kita di Roma 4 ayat 20 ya, tentang Abraham ya. Abraham tidak dibimbangkan terhadap janji Allah oleh ketidakpercayaan ya. Sebaliknya imannya dikuatkan ya, iman Abraham menjadi tambah kuat ya. Tapi apa hasilnya ya? Imannya dikuatkan sehingga dia memberikan kemuliaan kepada Allah ya. Iman yang kuat akan memberikan kemuliaan kepada Allah ya. Dan Yesus kemudian di ayat 44 menjelaskan kepada kita dengan jelas ya, mengapa kita tidak percaya ya. Mungkin bagaimanakah kamu dapat percaya jika kamu menerima pujian dari seorang akan yang lain dan tidak mencari pujian yang datang dari Allah yang Esa ya. Saya pikir itu masalahnya dengan kebanyakan dari kita benar-benar rindu pujian ya, kita benar-benar kecanduan pada pujian dan hormat daripada manusia. Kita benar-benar, kita terlalu menitik beratkan, terlalu mementingkan pandangan orang terhadap kita ya, opini orang lain terhadap kita ya, daripada cara Allah memandang kita ya. Kita selalu terus bertanya ya, apa kata orang nanti ya, apa pendapat orang nanti. Jarang sekali kita memikirkan ya, apa pendapat Allah tentang hal ini. Kalau saya ke sana, saya buat ini, saya bicara, apa pendapat Allah tentang hal ini. Jarang kita menanyakan. Kita lebih menanyakan pertanyaan seperti, apa kata Pak Sujuang nanti ya, apa pandangan Pak Sujuang ya, apa pandangan Kak Su nanti ya. Jarang kita menanyakan apa pandangan Allah ya. Itu sebabnya kita begitu sensitif kepada pujian. Kalau dipuji sedikit, kita 2-3 hari gak bisa tidur ya, dipuji sedikit. Itu pujian benar-benar menyenangkan kita ya. Dan demikian juga sebaliknya, kritik sedikit kritik, kita rasa ingin bunuh diri ya, mau rasa ingin mati ya. Dan jadi itu sebabnya mudah kita menilai ya, apakah kita mencari pujian dari satu-satunya Allah yang Esa ya. Kita hanya perlu menilai reaksi kita terhadap pujian dan kritik ya. Kritiknya itu sebabnya di Yesaya 2
ayat 22 mengatakan ya, stop, have regard for human, ya, for manusia, ya. Jangan terlalu perhatikan pandangan manusia, ya. Jadi dalam kenyataannya ya, sebenarnya hanya ada satu hal penting dalam hidup ini, ya, yaitu pandangan dan pendapat Allah tentang kita, ya. Pandangan dan pendapat Allah dengan kita, ya. Itu sebabnya dikatakan ya, yang tidak mencari pujian ya dari Allah yang esa, ya, Allah yang esa. Saudara tahu orang Yahudi membacakan Shema, ya, itu 3 kali sehari. 3 kali sehari mereka membacakan Shema, ya. Dengarlah Israel, Yahweh lah Allah kita, Yahweh itu esa. Nah, apa tujuan dari, apa maksud dari Shema ini, ya? Allah itu esa. Mengapa kalimat ini Allah itu esa, Yahweh itu esa harus diulangi sekian banyak kali, ya? Mengapa Alkitab mengulangi kalimat ini berulang-ulang kali, ya? Bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang lain, ya. Apakah maksud firman Tuhan? Apakah maksud Allah, ya, hanya ada satu pencipta? No, itu kan kebenaran yang agak universal. Itu kan kita tahu hanya ada satu pencipta. Apakah begitu penting, ya, kita harus mengingat hari demi hari, sehari sampai 3 kali mengingat bahwa hanya ada satu pencipta? Saya pikir itu bukan maksudnya, ya, kerana jauh lebih penting, ya, dari segi numerik, ya, ialah implikasi dari penyataan ini. Allah itu esa, Allah itu satu. Itu berarti hanya dalam konteks kita, ya, hanya ada satu pendapat yang penting, hanya ada satu pandangan yang penting, ya. Dan dalam segala hal itu kita diingatkan selalu, Allah itu esa, hanya ada satu tujuan yang penting, hanya ada satu maksud yang penting, hanya ada satu rencana yang penting, hanya ada satu kebutuhan, hanya ada satu kebutuhan, bukan yang penting, ya, tapi hanya ada satu kebutuhan. Itu maksudnya Allah itu esa, ya. Hanya ada satu, dalam konteks kita sekarang, hanya ada satu pujian ataupun satu pandangan yang penting, ya. Dan kalau saudara hidup seperti ini, saudara akan mendapati hidup saudara akan jauh lebih simple, ya, kerana kita dalam hidup ini hanya perlu menyenangkan satu pribadi, ya. Dan hidup kita juga menjadi lebih genuine, lebih asli, ya, tidak lagi penuh dengan kepalsuan, ya, kepalsuannya. Kerana kalau kita hidup menyenangkan orang lain, kita menjadi artis, ya, dan menjadi artis setiap hari itu sangat stres, sangat stres, ya, stres, ya. Tapi kita hanya hidup untuk menyenangkan satu pribadi. Dan apabila kita hidup seperti ini, saudara akan jadi lebih bahagia, ya, lebih bahagia kerana hidup saudara akan menjadi lebih genuine and jauh lebih asli, ya, tidak penuh kebohongan, palsuan, tidak perlu pamer, tidak perlu menunjukkan diri kita lebih baik daripada diri kita yang sebenarnya, ya. Nah, di Amsal 29 ayat 25 dikatakan, takut akan manusia mendatangkan jerat, ya, takut akan manusia mendatangkan jerat, ya. Dan kita bisa kembangkan ayat ini supaya lebih relevan kepada kita, ialah takut akan pendapat manusia melumpuhkan kita, ya, melumpuhkan kita, ya. Nah, kalau saya kalau Musa, ya, perhatikan pandangan manusia, ya, pendapat raja, ya, dia tidak akan menjadi Musa, ya. Kalau dia perhatikan pandangan Israel, ya, dia tidak akan pernah membawa Israel keluar dari
Mesir, ya. Dan baru-baru ini saudara tahu saya di Malaysia, ya. Kalau saya mendengarkan pandangan manusia, saya tidak akan pernah kembali. Ya, semua orang bilang saya gila. Tiap hari ngomong gila, ya. Kalau saya memperhatikan pandangan manusia, ya, saya tidak akan pernah kembali, ya. Dan baru-baru sebenarnya ada juga satu teman berkata pada saya, ya, kamu harus pikir tentang diri kamu sendiri. Kamu harus memikirkan masa depan kamu juga, ya. Dan saya harap saudara bisa melihat bahwa semua orang ini, ya, itu teman-teman kita, ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita sendiri, ya, yang bukan jahat, tapi sangat-sangat care dengan kita, ya, dengan kita, ya. Tapi jika kita memperhatikan atau mementingkan pandangan mereka ataupun pendapat mereka, kita tidak akan, ya, memenuhi rencana dan tujuan Allah bagi kita, ya. Kerana tujuan dan rencana Allah bagi kita, ya, itu selalu mengarah pada hal-hal yang mustahil, yang enggak masuk akal, ya, mustahil dan tidak masuk akal, yang pasti ditolak oleh semua manusia, ya. Jadi itu sebabnya Tuhan mengerti kok, kita semua ini sangat merindukan pujian. Kita semua lahir, ya, sangat merindukan pujian itu. Tapi marilah kita cari pujian, ya. Dan saya akan meminta saudara untuk mencarinya dengan segenap hati, ya. Jangan setengah hati mencari pujian, ya, setengah hati. Tapi carilah dengan segenap hati saudara, ya. Tapi dari sumber, ya, yang benar-benar berharga dan berarti, yaitu dari Allah sendiri, ya. Manusia, pandangan manusia, berapa nilai? Tidak ada nilainya sama sekali, ya. Dan saya harap saudara bisa melihat betapa pentingnya subjek ini, ya, kerana berdasarkan satu ayat ini, ya, Yohanes 5 ayat 44, ya, Yesus seolah-olah mengatakan kepada kita alasan mengapa orang tidak bisa percaya, mengapa orang tidak bisa beriman, ialah kecenderungan, kerinduan kita, ya, untuk mencari pujian manusia. Dan saya pikir ini benar-benar mendarah daging dalam diri semua orang, ya. Itu sebabnya saya akan membacakan sebagai penutup ayat dari Roma 2 ayat 29, ya. Roma 2 ayat 29 yang menggambarkan kepada kita siapa orang Yahudi sejati, ya. Kita tahu kitab Injil Yohanes ialah konflik antara Yesus dan orang Yahudi, ya, orang Yahudi, ya. Tapi Roma 2 memberitahu kita siapa seorang Yahudi sejati. Seorang Yahudi sejati adalah orang yang batinnya sungguh-sungguh Yahudi, ya. Dan sunat yang sesungguhnya adalah sunat yang dilakukan pada hati, yang dijalankan oleh roh, bukan oleh hukum tertulis, ya. Dan kemudian disimpulkan, ya, pujian terhadap orang seperti ini bukan datang dari manusia, tetapi dari Allah sendiri, ya, tetapi dari Allah sendiri, ya. Jadi marilah kita cari pujian dari Allah, dan saudara akan dikagetkan, ya, bahawa Allah itu, ya, sebagaimana yang kita lihat, yang diteladankan kepada kita melalui anaknya Yesus, ya, dia tidak pelik pujian. Dia tidak pernah pelik, ya, memberikan apresiasi di mana apresiasi perlu diberikan, ya, di depan semua orang, ya. Kepada perwira ini dia berkata, tidak pernah kulihat, ya, iman sebesar ini, ya, iman sebesar ini. Dan kemudian kita lihat sendiri, ya, Yesus suatu hari nanti, ya, Yesus berulang kali memberikan perumpamaannya bahawa
kita akan berkata, baik sekali perbuatanmu. Ya, baik sekali perbuatanmu. Ya, Allah tidak beli pujian. Ya, dan marilah kita cari pujian ya, dengan segenap hati kita. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan Bapa, kami meminta agar Engkau menanamkan firman ini sedalam-dalamnya dalam hati kami, ya, agar kami menjadi umat yang benar-benar mencari pujian, ya, tetapi pujian dari Engkau sendiri. Bapa, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Demi kemuliaan nama-Mu kami berdoa. Amin.